Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad Rasulil amini wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uhum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallahi usikum wa nafsi bit taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji besar dan syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam, nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbil alamin. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Dan khotib mengajak dirinya sendiri serta jemaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la takununna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam khutbah Jumat ini, mari kita renungkan sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan sangat besar dari ibu kita. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya yang berbunyi wa wasainal insana bi walidain hamalasah umhu wahna ala wahini wa fisalhu fi amaini anis karli wali walidain ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah kali ini kita akan melihat dua peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun, kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27 sampai 28 yang artinya, kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Lalu, apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata yang terekam dalam surat Maryam ayat 30 sampai 32 yang artinya, dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepada aku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka."
Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa ini Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibu. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua yaitu saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya, Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Safa ke Marwa 7 kali ulang balik, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah SWT sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umrah dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayang pada ibunya dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikri hakim wa taqabbal la minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alimul aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil hamda katsiran kama amar wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhama liman jahada bihi wa kafar wa ashadu anna sayyidana ma'abadahu wa rasuluhu sayyidal insi wal basari. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matasolat ainum binazarin wa uzunu jihabari amma ba'du. Faya yahu annasu ittaqullaha wa zarul fauhisa ma zahara wa ma batana wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada'a bi nafsihi wasanna bi malakita bil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqdiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullaha azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wasmuluhu min fadlihi ya'tikum wala zikrullahi akbar. Wassalam.